Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Yang artinya sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Karena itulah berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Tabrani. Juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lataftarqanna ummati ala 73 firqatan, wahidatun fil jannati, wasintani wasab'una fin nari." Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jama'ah. Dan demi diri Muhammad di tangannya niscaya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan di surga dan 72 golongan di neraka. Ditanyakan, siapa mereka wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Auf bin Malik. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, menggunakan redaksi wa ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti jejak langkahku dan para sahabatku. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, wasiat Rasul tersebut dipegang teguh oleh para sahabatnya dengan cara memberikan perhatian terhadap sunnah-sunnah Rasul dan berusaha keras memperolehnya sebagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Mereka menghafalkan teks-teks hadis atau maknanya, memahami dan mengetahui maksud tujuannya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka dengar. Perbuatan dan persetujuannya yang mereka saksikan, dan berdasarkan pengetahuan mereka tentang situasi dan kondisi yang melatar belakangi hadis-hadis tersebut diucapkan. Hadis-hadis yang sulit dipahami atau tidak diketahui maksudnya mereka tanyakan langsung kepada sahabat yang lebih kompeten di bidang itu. Demikian tinggi perhatian dan kesungguhan para sahabat untuk menerima sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga mereka bergiliran mendatangi sesama sahabat. Sikap sahabat seperti ini dasari keyakinan berikut. Yang pertama, Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu atas dasar hawa nafsu atau kemauan sendiri. Namun yang diucapkan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, mencintai Rasulullah harus melebihi kecintaan mereka kepada diri sendiri. Yang ketiga, mempelajari sunnahnya akan mendapatkan kenikmatan ruhani dan kepuasan batin. Di samping itu, mereka memperoleh jaminan atau jamuan keimanan dan bekal ketakwaan. Dan mereka memandang bahwa hal tersebut merupakan jalan menuju surga. Karena itu tidak mengherankan jika kita dapatkan para sahabat sangat serius dan memberikan perhatian penuh untuk mendapatkan dan mendengarkan hadis. Kenyataan seperti itu merupakan aksioma yang tidak terbantahkan.
Demikian juga mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mengajarkan sunnah yang mereka terima. Karena mereka yakin bahwa sunnah merupakan ajaran agama yang wajib disampaikan kepada setiap generasi. Untuk memelihara itu, mereka tidak berhenti melakukan upaya kaderisasi sebagaimana telah diwariskan atau diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut tulabul ilm, para santri dengan baik. Abu Harun Al-Abdi meriwayatkan, apabila kami mendatangi Abu Sa'id Al-Hudri, beliau senantiasa menyambut kami dengan ucapan marhaban. Biwasiatir Rasulillah. Selamat datang dengan wasiat Rasul. Kami bertanya, apa wasiat Rasul itu? Abu Sa'id berkata, Rasul bersabda kepada kami, setelah aku meninggal akan datang kepada kalian suatu generasi yang hendak mempelajari hadis. Karena itu apabila mereka datang, hendaklah kalian bersikap lemah lembut dan ajarkanlah hadis kepada mereka. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi wa innahum sayatunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid dini fa idza ja'ukum fastausu bihim khaira. Sesungguhnya mereka akan datang kepada kalian dari berbagai penjuru bumi untuk bertafakuh fid din, memperdalam agama. Karena itu apabila mereka mendatangi kalian, hendaklah kalian menyambut mereka dengan baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tabrani. Dalam proses tahzib atau memelihara wasiat Rasul, para sahabat mengembangkan berbagai macam cara, sistem, dan pola pemberdayaan yang beragam. Sebagai contoh, Jabir mempunyai halaqah atau majelis ilmu di Masjid Nabawi. Di sana ia mendiktekan hadis pada murid-muridnya. Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 Hijrah atau 699 Masehi. Muhammad bin Ali Al-Baqir wafat 114 Hijrah atau 732 Masehi. Dan Wahab bin Munabbih wafat 114 Hijrah atau 732 Masehi. Termasuk murid Jabir yang banyak belajar hadis darinya. Abu Bakar senantiasa berupaya menyuplai bahan makanan bagi Ashabus Suffah, para santri penghuni asrama Masjid Nabawi. Itulah perhatian para sahabat terhadap wasiat Rasul. Mereka berani dan ikhlas mewakafkan serta menghibahkan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk tahdzibul wasiatir Rasul, yakni mempersiapkan para kader ulama sebagai generasi penyambung perjuangan Rasul, sehingga kaum muslimin tidak kekurangan ahli sebagai pembimbing dalam mengikuti jejak langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.